Ya saudara, sudah 9 bulan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat hingga kini belum terungkap siapa pembunuh dari Tuti Suhartini dan juga anaknya Amelia Mustikaratu yang ditemukan tertumpuk di dalam sebuah mobil di depan rumahnya hingga kini masih misteri. Seperti apa yang terjadi pada saat itu? Berikut informasinya untuk Anda. Neng. 18 Agustus 2021. Rabu pagi itu, misteri kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat bermula. Adalah Tuti Suhartini dan anak perempuannya, Amelia Mustikaratu, yang menjadi korban. Sungguh keji, jenazah ibu dan anak itu ditemukan bertumpuk di dalam mobil mewah yang terparkir di rumah mereka di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang. Histeria keluarga jelas tak bisa tertahankan. Orang yang pertama kali mencurigai kasus pembunuhan ini tak lain adalah Yosep, suami Tuti sekaligus ayah kandung Amel. Yosep yang tinggal bersama istri keduanya pagi itu datang untuk mengambil stik golf, tapi justru menemukan rumah istri pertama dalam keadaan berantakan. Saat ditemukan kondisi korban seperti apa, Pak? Dalam keadaan sudah meninggal dunia, luka di jidat. Kepala ya. Di bagasi atau gimana, Pak? Di belakang, jok belakang. Jok belakang. Di batas di belakang. Oh. Ada benda yang hilang nggak, Pak? Sementara benda-benda yang hilang belum ada. Hampir sepekan berlalu, polisi mengaku sempat mendapatkan titik terang. Meski belum mau mengungkap siapa pelakunya, diduga sang pembunuh adalah orang dekat korban. Ya kan kemarin sudah ada clue-nya kan, pintu rumah tidak dirusak, artinya kan orang bisa masuk dengan gampang. Nah kira-kira yang bisa masuk dengan gampang siapa, ya kan? Artinya kan mungkin sudah saling mengenal, diduga sudah saling mengenal. Saking sulitnya, kasus ini bahkan diambil alih oleh Polda Jawa Barat, meski tetap tak membuahkan hasil. Dia masih olah TKP aja minta bantuan dari Puslapor. Ya. Oh gitu? Hasilnya Pak? Ya belum dong, masa langsung. Ya. Ada. Aja. Oh gitu? Pak, tapi apa aja sih Pak yang diperiksa Pak? Kenapa? Yang diperiksa apa aja sih? BBB yang diperkirakan terkait dengan kejadian ini. Kenapa? Yang dihadirkan berapa? Ada beberapa saksi di itu. Tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Teka-teki kasus ini belum juga terungkap. Tak terhitung ratusan saksi diperiksa berulang kali hingga ratusan barang bukti dikumpulkan, misteri tak juga terpecahkan. Polisi bahkan juga sempat merilis sketsa wajah pelaku pembunuhan. Lalu siapakah dia? 9 bulan berlalu, misteri kasus pembunuhan ibu dan anak Subang masih tetap menjadi misteri. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, muncul dugaan kasus pembunuhan ini dilakukan oleh orang terdekat. Polisi bahkan sudah menyita 216 alat bukti dari 10 TKP berbeda. Bahkan ada 121 saksi yang diperiksa. Dari ratusan saksi tersebut, salah satunya adalah suami dari korban Tuti Suhartini dan juga sekaligus dia ini adalah ayah dari korban satu lagi, Amelia Mustikaratu. Sudah bersama saya Bapak Yosep. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, saya ingin bertanya Pak. Bapak saat ini kondisinya sudah mulai membaik dari pasca kejadian. Ya, saya juga turut berduka cita atas meninggalnya istri, sekaligus anak Bapak juga di waktu yang sama. Sejauh ini Pak, dari pihak kepolisian sudah ada update atau pembaruan belum Pak, informasi mengenai kasus ini ke Bapak?
Sampai saat sekarang belum ada. Saat itu dekat-dekat dengan kasus terjadi, banyak yang menyudutkan Bapak sebagai pelaku. Tapi di sisi lain, waktu demi waktu akhirnya mulai menjauh Pak dari alat bukti, tidak ada, dari segala macam tidak ada. Sebenarnya saat kasus itu terjadi sendiri seperti apa sih Pak, hingga Bapak sendiri akhirnya terkena sebagai terduga juga gitu? Begini, Bapak akan ungkapkan yang sebenarnya, Ya. Yang sebenarnya, tidak mau berbohong dan tidak membuat cerita kebohongan atau dusta ya. Bapak itu jam 9 malam ketemu terakhir dengan anak dan istri, pergi langsung ke Cijengkol dan bermalam di sana. Bermalam di sana di Cijengkol, bangun jam 5, mandi dulu, wudhu, terus sholat. Setelah sholat, kita pesan jam 6 itu pesan serabi. Niatnya juga pada waktu itu sekitar pukul 6.58 Bapak telepon dulu Kedi di Lembang, Poltek Lembang. Mau main golf? Mau main golf. Maka kalau Bapak ceritakan, memang Bapak itu dalam hal kejadian musibah ini sebetulnya dan sebenarnya Bapak itu tidak tahu perencanaan, tidak tahu kejadian. Cuma setelah akan bermain golf, Bapak pergi dari sana jam 7, datang ke sini sudah ada kejadian. Maka Bapak banyak yang menggoreng di dalam setelah datang di rumah itu. Bahkan ada yang menyebutkan baju Bapak ada darahnya, bercak darah segala macam. Sebenarnya emang ada darah itu gitu? Gini, apapun yang dibuatkan cerita itu adalah cerita kebohongan. Sekali lagi, berita bohong dan dusta. Bapak tegaskan, karena Bapak yang pakai jaket itu tidak ada setitik pun darah. Karena Bapak memang pakai jaket merah. Dari rumah Ciseti jam 9 malam pakai jaket merah. Pulang dari sana pakai jaket merah lagi. Cuma setelah datang di sana, Bapak disimpan di atas kursi, nggak dipakai lagi. Terungkap dan ditetapkan siapapun pelakunya. Karena apa? Jangan sampai begini, orang yang bersalah berkeliaran enak, tapi orang yang tidak bersalah dituduh sebagai pelaku. Itu yang tidak benar. Hidup Bapak sekarang terkatung-katung di mana saja. Itu rumah sampai hancur. Apa akan dibiarkan begitu saja? Bahkan anak Yosef pun sempat menuduh ayahnya lah pelaku pembunuhan ibu dan adiknya. Boleh saya katakan bahwa Kang Yoris sempat ada kecurigaan sama Bapak juga? Betul, emang betul sih. Betul, emang. Tapi secara udah kita bertemu, udah kita saling terbuka lah gitu ya. Antara anak sama bapaknya gimana. Alhamdulillah sih, jadi apa ya, terang benderang lah gitu. Jadi suatu kecurigaan itu yang kita dasari dari ini dulu ya, dari pertama gitu kan. Terpecahkan sih. Bola liar, siapa pelaku pembunuhan ini menjadi perbincangan dan saling tuding antar tetangga, bahkan keluarga. Salah satunya juga dirasakan oleh istri kedua Yosef. Polisi semuanya, tolong secepatnya. Cepat terungkap, cepat ditangkap, cepat dihukum dengan setimpal. Kasihan anak-anak di sini. Saya di sini ngambang, kami di sini ngambang. Belum ada keputusan sampai sekarang, hampir mau 9 bulan. Tolonglah masa depan anak-anak saya. Bahkan anak-anak saya itu, jangankan anak-anak saya di sini nggak tahu apa-apa, saya juga nggak tahu. Saya sadar memang saya istri kedua. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Saya banyak mengalah, Pak. Saya banyak mengalah. Mereka ini mau kemana, mau apa? Saya udah menerima. Saya rezekinya segini, ya udahlah, dijalanin, disyukuri, dinikmati. Bisa jadi bola liar ini terjadi karena polisi belum mampu menuntaskan kasus ini. Kami pun bahkan menemukan kesaksian adanya kejanggalan saat proses penyelidikan dari keluarga korban. Awalnya itu pada tanggal 19 ya gitu, jadi ya terus jaga di TKP di SMA lah gitu kan. Jadi ada awalnya bilang polisi kan gitu. Nah terus dan
fotonya itu kan di pinggir jalan lah gitu kan, foto kirimin ke Ayuris gitu. Terus sempat juga kayak memanggil lah gitu langsung disuruh tolong gitu, seperti itu aja sih. Untuk kuras. Dan itu sendiri emang ke dalam juga gitu ya? Betul, ke dalam. Untuk nguras bak gitu ya? Betul. Terus ada juga yang dipegang emang, betul ya? Ada. Nah itu kenapa dipegang? Apa disuruh atau memang ya? Ya disuruh untuk menguras bak mandi itu juga sih. Yang kemudian setelah surut kan ada gunting sama cutter tuh, gitu. Nah, itu dipegang gitu. Ditunjukin juga sebenarnya gini gitu kan, Pak ada ini gitu. Tolong cina disimpan di dekat itu cina. Gitu aja sih. Terus suruh dimasukin lagi malahan mah. Ya saudara, pada bulan Maret 2022 lalu Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan akan memberikan kabar terbaru terkait kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini sebelum bulan Ramadan 1443 Hijriah. Namun saat ini sudah lewat dari Lebaran Idul Fitri. Belum tahu apa motif, siapa pelaku terkait kasus pembunuhan ini. Saya sudah bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Sampai saat ini belum ada perkembangan dari pihak kepolisian. 9 bulan. Ulasannya seperti apa dari Bapak? Ya kalau memang belum ada tersangkanya ya nggak apa-apa dong. Daripada polisi kemudian diburu-buru, dipaksa untuk mentersangkakan kan bahaya juga kan begitu. Jadi ya sesuai dengan perkembangan saja. Nah masalahnya memang ini menarik nih. Korban dan kemungkinan pelaku juga kelihatannya bukan orang lain. Orang-orang yang memiliki lingkungan pergaulan yang sebetulnya kecil saja. Dia bukan pejabat, bukan pengusaha besar, bukan orang yang memiliki kita sebut sebagai sosialita gitu ya. Dengan kata lain lingkungan pergaulannya terbatas. Jadi dapat diduga bahwa pelakunya pun juga adalah orang-orang yang di sekitar korban saja. Nah, tetapi ternyata polisi tidak bisa menemukan link antara pelaku dan korban. Menarik ini, ya. Sebab biasanya yang sulit adalah ketika misalnya pelaku tidak ketahuan siapa dia. Mengingat misalnya pelaku adalah orang yang kita sebut sebagai random ya, orang yang kebetulan lewat, atau orang yang dianggap sebagai musuh sehingga kemudian lalu bisa siapa saja. Tapi kelihatannya korban ini adalah korban yang ibu rumah tangga baik-baik, sederhana gitu ya. Demikian juga anak yang menjadi korban juga bukan anak yang memiliki pergaulan yang terlalu luas, sehingga dapat dipastikan bahwa pembunuhnya bukan orang jauh-jauh sebetulnya. Dugaan pertama itu sempat ke arah suaminya, lalu juga ke keponakannya, lalu ya orang-orang dekat betul. Tapi tidak ada bukti kuat. Kira-kira apa kesulitan dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Saya curiga ada pada tiga hal. Yang pertama adalah pada kualitas forensik. Kualitas pemeriksaan dokter forensik dalam rangka mengestablis sebab mati, kapan mati, dan juga mungkin ada beberapa penyelidik yang lain. Dan itu memang sudah dibuktikan. Mengapa kemudian lalu korban itu harus diperiksa ulang, diotopsi ulang oleh dokter forensik yang kedua. Dan dokter forensik yang kedua ini menganulir pendapat dari sejawatnya yang pertama. Nah, itu aja sudah memperlambat loh, ya. Tadinya polisi berkesimpulan A, gara-gara kesimpulan matinya ternyata beda, terpaksa berubahan begitu kan? Nah, yang pertama. Yang kedua adalah bahwa saya juga menduga bahwa saat-saat pertama polisi datang ke sini itu agak jorok. Jadi dengan kata lain, yang datang siapa saja, semaunya, megang-megang, ngacak-ngacak, masuk-masuk, sehingga kemudian lalu nggak jelas lagi mana jejak pembunuh, mana jejak polisi. Ada pertanyaan kemudian, bagaimana dengan posisi Alphard, posisi korban? Katanya sudah pernah dibawa ke dalam, keluar, masuk lagi gitu ya. Apakah itu ada niat dari si pelaku untuk membuang korban, sekaligus mengambil mobil? Amat mungkin. Bayangkan 6 jam, banyak sekali hal yang bisa dilakukan kan. Nah, ini yang kemudian lalu menjadi polisi itu susah karena tadi kelihatannya si pelaku ini, dan ini juga menjadi clue sebetulnya. Pelaku menguasai betul situasi, kemungkinan pernah kesini, kemungkinan dikenal oleh korban juga, sehingga dia amat familiar lah gitu ya. Dia tahu di sini memang sebelah kanan kiri depan itu adalah
sepi ya, seperti kita lihat ini sepi sekali. Alhasil dia tahu betul bahwa tidak mungkin ada orang yang mendengar kalaupun ada teriakan. Nah, sekali lagi, poin saya adalah bahwa dalam 6 jam dia bisa berbuat banyak hal, terutama dalam rangka menghilangkan jejak ya, yang bisa mengkaitkan antara dirinya dengan korban. Kemungkinan nggak ini adalah orang profesional atau juga mungkin sudah pernah melakukannya hingga dia bisa kepikiran juga. Bahkan katanya juga kan tidak ketahuan soal digital forensiknya ya. Nah itu gimana tuh? Profesionalisme seseorang dapat di-cover, dapat ditutupi dengan perencanaan yang matang. Jadi oke lah, saya memang tidak pembunuh, tidak pernah juga punya riwayat pembunuhan juga gitu ya. Jauh dari jejak-jejak kejahatan juga. Maka saya bisa dibilang sebagai bodoh lah soal kejahatan. Tapi karena saya merencanakannya secara matang, apalagi karena saya mengenal lokasi, mengenal korban, sekaligus punya waktu, dan dia punya waktu yang cukup untuk berbuat sesuatu, maka soal profesionalisme itu lalu menjadi dapat tergantikan, begitu kan? Dapat terkompensasi lah gitu. Oleh karena saya tadi punya waktu yang panjang, punya waktu untuk mengenal dan seterusnya, maka saya lalu bisa berbuat seperti halnya seorang profesional. Profesional. Benarkah sebenarnya polisi sudah mengantongi identitas pelaku pembunuhan di Subang ini? Untuk mengetahuinya, saya akan menuju ke markas Polda Jawa Barat di Bandung. Jangan kemana-mana, tetap di Booster edisi spesial ulang tahun Liputan 6 SCTV.